Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja di rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan bahas materi himpunan matematika kelas 7, tutor Andika Setiawan, SPD. Sebelum Bapak mulai materinya, Bapak ingatkan lagi untuk absen di e-learning-nya ya, e-learning madrasah. Jangan sampai lupa. Nah, Bapak lanjut. Nah, apabila kalian dapat menyebutkan atau menghitung anggota suatu himpunan, maka himpunan tersebut disebut himpunan berhingga. Contohnya adalah himpunan binatang buas. Itu adalah dia bisa dihitung, makanya dia dibilang himpunan berhingga. Jika banyak anggota suatu himpunan tidak dapat dihitung, maka himpunan tersebut disebut himpunan tak terhingga. Contohnya adalah kumpulan binatang di langit yang dapat kalian lihat di malam hari, itu nggak bisa dihitung, makanya dia disebut dengan himpunan tak terhingga. Kalian bisa cari sendiri contohnya ya, himpunan yang tak terhingga. Nah, selanjutnya adalah pengertian himpunan. Nah, himpunan ini sendiri adalah istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Jerman, yaitu George Cantor, yang hidup antara tahun 1845 sampai 1918. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan, diberi atau batasan dengan jelas. Yang pertama, dalam hal ini yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Yang kedua, benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut dengan anggota elemen atau unsur dari suatu himpunan. Untuk selanjutnya dipergunakan istilah anggota atau elemen. Nah, contohnya di sini. Yang pertama adalah ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, yang merupakan anggotanya misalnya nih ada kerbau, kuda, sapi, ya kan? Yang bukan anggota misalnya ada ayam, itik. Kan ayam sama itik itu adalah berkaki 2, ya kan? Berarti dia bukan anggotanya. Jadi, kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Yang kedua, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 itu apa aja yang merupakan faktor 12? Nah, nih anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggotanya misalnya di situ ada 5, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kelompok di atas adalah himpunannya karena jelas ada batasannya. Nah, yang ketiga, kumpulan siswa di kelasmu yang berbeda tinggi. Pengertian di sini adalah pengertian tinggi yang tidak jelas. Harus berapa sentimeter batasannya? Karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Ya. Nah, contoh yang 1 dan 2 merupakan himpunan sebab dapat disebutkan dengan tegas benda yang merupakan anggota dan yang bukan anggota kelompok tersebut. Yang kedua, pada contoh ketiga itu adalah batasannya tidak jelas. Oleh karena itu, contoh tersebut bukan merupakan himpunan. Jadi, kumpulan atau kelompok yang tidak dapat disebut himpunan jika batasannya tidak jelas. Nah, selanjutnya ada anggota himpunan dan lambangnya. Di sini misalnya himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung, kurawa, dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z ya. Misalkan himpunan buah-buahan, di atas piring pada gambar di samping diberi nama B, maka B sama dengan itu buka kurung kurawa, pisang, tuan ada pisang, misalnya ya ada apel, ada mangga, belimbing. Nah, terkurung ini adalah kurawa. Ya, tanda kurung kurawa. Selanjutnya, yang ketiga ada banyaknya anggota suatu himpunan. Misalnya anggota himpunan A dapat dinyatakan dengan notasi N. Nah, yang huruf N ini adalah notasinya. Ya, ini adalah anggotanya adalah A. Jadi notasi N dan anggota B artinya banyak anggota pada himpunan B. Dan notasi
anggota C, artinya banyak anggota pada himpunan C, gitu ya. Nah, contoh, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Diketahui himpunan bilangan asli yang genap yang kurang dari 9. Misalkan himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan, nah baru nih kita buka kurung kurawatnya, kita masukin bilangan asli genap yang kurang dari 9, tutup kurawat ini ya. Yang nomor 2, diketahui P. Nih anggota P-nya yaitu huruf-huruf pembentukan kata siswa. Nah, kata siswa itu ada berapa katanya nih? Pada himpunan tersebut ada kata siswa nih, terdiri di atas 5 huruf, yaitu S, I, S, W, dan A. Karena terdapat anggota yang sama yaitu S dan hanya boleh ditulis hanya 1 kali. Jadi kalau misalnya ada yang sama anggotanya hanya ditulis 1 kali. Nih contohnya di sini ada siswa. Siswa itu S-nya kan double nih. Berarti yang ditulis hanya 1 aja S-nya. Berarti anggotanya tersisa ada 4. S, I, W, sama A. Ya, jadi yang ditulis S, I, W, sama A. Nah, S itu adalah anggota P. Bisa ditulis juga dengan lambangnya ya ini. Kalau yang E ini adalah elemen atau anggota ya. S anggota P dan I anggota P ditulis dengan I anggota P atau elemen P boleh. W anggota P ditulis dengan W anggota P. Nah, kalau U bukan anggota P ditulis makanya U bukan anggota P nih. Kalau misalnya ini berarti dicoret kalau bukan anggota. Nah, banyak anggota himpunan P adalah ada 4 buah. Nah, ditulisnya seperti ini. Jadi anggota P sama dengan 4. Lanjut. Yang nomor 3. Di sini ada anggota R. Huruf-hurufnya membentuk kata konsonan. Nah, konsonan ini ada berapa kira-kira R-nya? Nah, di sini kan ada yang sama nih, konsonan. Huruf kata-katanya kan konsonan nih. N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti yang ditulis hanya 1. Ada lagi nggak yang sama? O-nya. O-nya ada 2. Berarti yang ditulis hanya 1. Ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira habis O sama N? Nggak ada. Berarti kalau misalnya nggak ada, berarti kita tulis nih. Berarti K, O, N, S sama A. Gitu ya. Berarti anggotanya, banyak himpunan anggota R-nya adalah 5 buah, yang ditulis N anggota S sama dengan 5. Gitu. Ya. Lanjut nih. Di sini ada himpunan, mengenal beberapa himpunan bilangan. Di sini ada himpunan bilangan bulat. Biasanya diberi nama B atau B beranggotakan bilangan bulat nih. Contohnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan asli biasanya diberi nama A anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca biasanya diberi nama C beranggotakan di bilangan caca dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca yang ganjil, tahu ya yang ganjil ya, dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca genap yaitu dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, bilangan yang punya tepat 2 faktor yang berbeda atau bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri kecuali 1. Nah, nomor 7, himpunan bilangan caca kuadrat berarti 0, 1, 4, 9, dan 16. Himpunan bilangan caca pangkat 3 yaitu berarti 0, 1, 8, 2, 7, 6, 4. Himpunan bilangan komposit yaitu nih komposit itu ada 4, 6, 8, 9, 10. Bilangan komposit tersusun adalah bilangan caca yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Nah, selanjutnya adalah menyatakan suatu himpunan. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Contohnya, misalkan di sini ada anggota A, di sini ada hari Senin, Selasa, sama hari Sabtu. Berarti penulisan kata-katanya gimana nih cara ngerjainnya? Nah, ini jawabannya. Ya, A, anggota A sama dengan, berarti kan ini kan Senin, Selasa, Sabtu itu kan nama-nama hari ya. Nah, nama-nama harinya kita tulisin, berarti anggota A sama dengan
Nah, buka kurung kurawa nama-nama hari dalam seminggu, tapi yang dimulai dengan huruf S. Nah, kan ada Senin, Selasa, sama Sabtu. Tuh, nah yang nomor 2, yang C nih. C berarti 20. Anggotanya ada 23, 29, 31, 37, 41, 4, 3, 47. Nah, penulisan dengan kata-kata tersebut keanggotaan himpunannya apa nih? C-nya berarti begini, anggotanya apa? Berarti dia adalah bilangan prima antara 20 dan 50 gitu. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Seperti biasa, latihan soalnya dikerjakan di buku matematika, jangan sampai lupa ya. Nah, di sini Bapak kasih 2 soal aja biar supaya kalian ngerti dulu ya. Nah, besok selanjutannya. Nah, latihan soalnya yang pertama jelaskan pengertian himpunan. Gampang kan? Pengertian himpunan yang di pertama itu kalian catat. Nah, yang kedua menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Nih kayak contoh yang ini ya, yang di sini. Nah, di sini kan anggotanya A nih. Anggotanya A, dia punya gitar, piano, seruling, biola, drum. Kira-kira nih gitar, piano, seruling ini anggotanya apa? Alat apa? Alat masak atau alat apa? Gitu. Kamu tulisin di sini. Berarti A sama dengan alat apa gitu nih, kayak seperti ini ya nih penulisannya. Ini A adalah nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Ini seperti ini contohnya. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Kalian kerjakan, kalian simak dulu, ya kan? Nah, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan di buku tulis matematika dan dikumpulkan melalui WA ke Bapak ya kirimnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.